Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Akhirnya aku bikin pukul juga di channel ini. Aku yakin aku nggak akan bikin video kayak gini setiap bulannya. Mungkin 6 bulan sekali, fingers crossed. Ada 19 buku yang aku beli dari bulan Oktober 2021 sampai Maret tahun ini. Banyak atau sedikit itu relatif, tapi kalau buat kalian 19 buku itu jumlah yang banyak, karena mungkin beli buku bukan prioritas, ada yang lebih penting daripada sekadar membeli buku, atau kalian suka baca tapi nggak suka beli, lebih suka pinjem atau cari e-books yang lebih murah atau bahkan gratis. Nggak ada yang salah dengan itu. Tolong jangan jadikan video pukul ini dan semua sifat konsumtif di dalamnya sebagai sesuatu hal yang mandatori. Cuma buat aku pribadi, selain baca, aku selalu punya alasan untuk beli buku. Dari yang ya alasannya bisa diterima sampai yang aneh dan yang absurd. Beberapa buku ini aku beli karena faktor penulisnya, entah langsung atau tidak langsung. Pertama, After the Banquet, karya Yukio Mishima. Aku kenal Mishima dari puisinya Gunawan Muhammad yang berjudul sama, Mishima. Aku pertama kali baca puisi itu udah bertahun-tahun yang lalu, tapi begitu lihat novel ini duduk di rak toko buku, yang pertama kali terngiang-ngiang di otakku adalah puisinya yang di bagian ke-6. Aku ingat Mishima yang memilih mati dengan caranya sendiri. Lalu novel ini aku ambil, aku bawa ke kasir, terus aku bawa pulang. Kedua, The Fall of Gondolin, karya J.R.R. Tolkien. Aku tahu Tolkien jelas dari trilogi The Lord of the Rings. Kemudian aku selalu beli karya-karyanya, dan yang terbaru adalah ini. Dan The Fall of Gondolin itu sendiri menceritakan secara garis besar perang yang terjadi di antara pasukan Gondolin di bawah kekuasaan Raja Turgon dan Morgoth. Sebenarnya ini adalah novel standalone, tapi waktu aku baca prakatanya ternyata ini adalah novel ketiga dari The Great Tales. Jadi untuk meminimalisasi kebingungan, aku memutuskan untuk baca ini setelah Children of Húrin dan Beren and Luthien. Cuma sebenarnya dua-duanya juga masih duduk di daftar TBR-ku. Oke, yang ketiga, Once Upon a Time in Hollywood, karya Quentin Tarantino. Ini adalah novel yang berjudul sama dengan filmnya, dan disutradarai oleh penulis yang sama dengan novel ini tentu saja. Filmnya sendiri tayang tahun 2019, dan kalau ada yang belum nonton, filmnya dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terkenal Hollywood, seperti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Dakota Fanning, dan Margot Robbie. Jujur sebenarnya buat aku, Once Upon a Time in Hollywood jelas bukan karya terbaiknya Quentin Tarantino, tapi bukan berarti jelek ya. Aku masih mau baca versi novelnya. Mungkin walaupun di filmnya sendiri adalah happy ending, tapi masih ada lingering sadness, apalagi ini based on true story. Dan cuma di film dan novelnya, karakter Sharon Tate masih bisa tetap happy and free. Keempat, Kronik Burung Pegas, karya Haruki Murakami. Ini jelas bukan Murakami pertama yang aku beli, tapi Murakami pertama yang aku baca. Bisa dilihat karena novel ini penuh tanda. Aku yakin menjadikan novel ini sebagai Murakamiku yang pertama karena ada kalimat di belakang buku ini. Novel ini memenangkan hadiah sastra Yomiuri yang bergengsi, dan penghargaan itu diserahkan oleh Kenzaburo Oe, pengkritik Haruki Murakami yang paling tajam. Yang aku bisa bilang sekarang adalah aku gak menyesal untuk menjadikan novel ini sebagai Murakamiku yang pertama, dan karena first impressionnya bagus, aku mau baca karya Haruki Murakami yang lain, dan semoga aku bisa bikin review novel ini secepatnya. Kelima, Kembar, karya Fyodor Dostoevsky. Terus terang aku gak bisa kasih alasan lain kecuali aku beli novel ini karena nama besar penulisnya, dan sinopsisnya menarik. Tentang laki-laki bernama Goliatkin, seorang pegawai sentimental yang bertemu dengan alter egonya. Dan plus waktu itu, novel ini sedang diskon awal bulan kayaknya.
di all shop penerbitnya. Keenam, Ibu Kota Lama karya Yasunari Kawabata. Aku sudah pernah baca 2 karya Kawabata yang lain, dan salah satunya sudah pernah aku review di channel ini, dan kayaknya ada satu lagi yang masih jadi wishlistku. Tapi novel ini sendiri bercerita tentang Chiko, putri angkat seorang desainer kimono di Kyoto. Sebagai bayi terlantar, dia tidak tahu apa-apa tentang keluarga kandungnya sampai dia bertemu saudara kembarnya. Dalam novel ini, Kawabata menjelajahi keindahan Kyoto, ibu kota Jepang yang telah berusia 1000 tahun itu. Penduduknya, festivalnya, ritualnya, kondisi kotanya, serta segala perubahan yang dialami Jepang pasca perang. Tentu saja, aku baru bisa berkomentar lebih lanjut setelah selesai baca novel ini. Ketujuh, To Sleep in a Sea of Stars, karya Christopher Paolini. Sebenarnya, genre sci-fi dalam bentuk novel kayak gini di luar comfort zone-ku. Lagi-lagi aku gambling karena nama penulisnya. Aku tahu Christopher Paolini dari Inheritance Cycle dan sequelnya The Fog, The Witch, and The Worm, yang dua-duanya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aku memang belum baca novel ini, tapi udah lihat beberapa reviewnya. Dengan tujuan, aku nggak merasa terlalu asing di genre yang asing ini. Tapi ternyata aku merasakan apa yang disebut dengan curiosity killed the hedgehog. Kekepoan yang buat aku semakin ragu-ragu untuk baca novel ini. Ya, semoga suatu saat akan ada waktunya aku mau untuk membaca novel ini, karena proses membaca yang menyenangkan itu penting buat aku. Kedelapan, The Picture of Dorian Gray, karya Oscar Wilde. Aku udah pernah nonton filmnya, lama sebelum pernah nonton review Booktubers yang kebanyakan positif. Mungkin memang filmnya itu sendiri nggak bisa do justice terhadap novelnya. Dan baru kemarin aku memutuskan untuk beli ini, dan semoga bisa membuktikan apa memang novelnya jauh lebih bagus daripada filmnya. Kesembilan, Membunuh Commendatore, karya Haruki Murakami. Oke, setelah Kronik Burung Begas, ini adalah Murakami yang aku beli, yang kebetulan juga adalah karya terbarunya sampai saat ini. Tapi yang kumpulan cerpen memang ada yang lebih baru sih. Versi terjemahan bahasa Indonesianya ada 2 volume. Jadi pertanyaannya, kenapa aku cuma beli 1? Kalau cuma beli 1 kayak gini kan aku menambah panjang daftar wishlistku yang sudah panjang di masa datang. Tapi ya mungkin karena itulah aku cuma beli 1, biar aku selalu punya alasan buat beli buku. Ke-10, Farewell Words, karya Milan Kundera. Ini adalah karya ketiga Kundera buat aku. Yang pertama aku baca adalah yang judulnya Kekekalan, dan itu novel yang aku nobatkan sebagai novel terbaik di tahun 2019. Dan karena first impression-nya bagus, aku selalu akan beli karya Kundera yang lain. Ke-11, Dr. No, karya Ian Fleming. Yang suka nonton James Bond franchise pasti tahu Ian Fleming suka filmnya yang mana. Sebenarnya novel pertamanya itu yang judulnya Casino Royale, cuma yang difilmkan pertama kali adalah novel ke-6-nya ini. Secara garis besar menceritakan tentang misi Bond di Jamaika untuk melakukan investigasi atas menghilangnya 2 agen MI6. Ekspektasinya terhadap liburan / investigasinya berakhir setelah dia menemukan lipan beracun, atau sebenarnya laba-laba beracun sih di dalam filmnya. Bond tahu ada dalang di balik kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Jamaika, dan itu adalah Dr. No. Dan di Jamaika itu pula dia bertemu dengan salah satu Bond girl terepik, Honey Rider. Oke, novel terakhir yang aku beli dengan alasan yang sama adalah Mati Bahagia karya Albert Camus. Aku memang belum baca novel ini, bisa dilihat ini masih bersih, cuma dari judulnya sendiri, aku jadi inget quote-nya Sakata Gintoki, kalau ada yang nonton anime Gintama atau baca manganya. Jadi apa kita harus hidup indah dulu, hidup bahagia dulu baru bisa mati bahagia? Atau kebahagiaan seperti apa yang cari Patrice, tokoh utama dalam novel ini? Menarik memang, cuma aku agak ragu-ragu karena novel ini dipublish setelah kematian Camus, dan manuskrip yang belum sempurna ini kemudian disempurnakan
dan dipublish pada tahun 1971. Jadi apakah kamu sendiri menganggap manuskrip itu tidak layak untuk dipublikasi? Entahlah. Semoga nanti ceritanya akan semenarik judulnya. 12 dari 19 novel ini memang aku beli karena faktor penulisnya. Cuma akan ada saatnya aku bertemu dengan penulis baru, penulis yang karyanya sedang akan aku baca, dan semoga aku mau baca karyanya juga yang lain. Ada penulis-penulis baru yang aku putuskan untuk berkenalan karena beberapa alasan. Yang pertama, 6 karakter mencari seorang penulis, karya Luigi Pirandello. Aku beli ini karena sinopsisnya menarik, tentang karakter-karakter yang diciptakan dari fantasi seorang penulis yang kemudian karakter-karakter itu meminta panggung kehidupannya sendiri. Ini mengingatkan aku akan dua hal. Yang pertama, Being John Malkovich. Yang kedua, novel Dunia Sophie, karya Jostein Gaarder. Semoga novel berbentuk naskah drama yang terbit jauh sebelum itu akan sama bagusnya. Kedua, Duel, karya Heinrich von Kleist. Mudah-mudahan membaca novela adalah salah satu cara yang bagus untuk berkenalan dengan penulis baru, setidaknya karena tipis dan temanya bagus, tentang orang yang kadang-kadang dihukum karena ketidakbersihan mereka. Dan katanya ini adalah salah satu penulis awal terpenting sastra Eropa. Ketiga, Si Bungkuk dari Notre Dame, karya Victor Hugo. Novel ini secara garis besar menceritakan tentang Quasimodo, si bungkuk yang buruk rupa. Dia yang jatuh cinta terhadap seorang gadis gipsi yang cantik, satu-satunya orang yang merasa iba kepadanya, dan gadis itu pula lah yang kelak akan ia selamatkan dari rencana jahat sang wakil uskup, yang ternyata juga mencintai gadis itu. Mungkin ada yang tahu Victor Hugo dari karyanya Les Miserables, cuma aku sendiri nggak pernah nonton filmnya ataupun baca novelnya, nggak tahu kenapa. Aku kayaknya akan mulai Victor Hugo dari novel ini aja. Keempat, Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama, karya Keigo Higashino. Selain 3 novel sebelumnya, ini adalah novel yang karya penulisnya belum pernah aku baca sama sekali, dan aku mengaku aku beli ini pure karena sampulnya. Waktu lihat novel ini duduk di rak toko buku, ungkapan "Don't judge a book by its cover" menguap tiba-tiba dari kepalaku. Nggak ingat sama sekali. Nuansa hitam putih, kartu remi bertebaran, karakter laki-laki yang wajahnya ditutupi topi, dan ini, tongkat jalan ini, aku sampai memastikan Yuki-san. Kalau ada di antara kalian yang kenal dengan tokoh mata-mata dari anime sebelah, yang diangkat dari light novel, ada juga sih versi manganya, dan di versi manganya pun rambutnya Yuki-san itu sepanjang ini, dan aku yakin kartu jokernya berubah menjadi kartu kasekop, dan huruf Y ini berubah menjadi huruf H. Aku kayak lihat karakter Yuki-san di dunia paralel. Jadi sebelum aku baca sinopsisnya pun, aku yakin aku akan beli novel ini. Aku mau kenalan dengan Higashino, dan semoga novel pertamaku ini nggak mengecewakan. Kayaknya alasan-alasan aku untuk beli buku semakin lama semakin absurd, tapi nggak ada yang lebih absurd daripada novel yang satu ini. Aku sampai sekarang juga nggak habis pikir kok bisa-bisanya, yaitu The Bliss Bakery Series nomor 5, Magic in the Mix. Ini adalah novel middle grade. Aku udah baca novelnya yang pertama sampai keempat, dan 3 novel pertamanya menurutku menyenangkan untuk dibaca. Ya, novel yang bagus ya bagus saja, nggak peduli rating dan genre-nya. Cuma menurutku novel keempatnya sungguh sangat mengecewakan. Kalau aku nggak salah ingat, karena aku udah lama bacanya, karena tindakan Bibi Lily yang mencuri larutan Venus, dan alasan dibalik itu sungguh sangat kontradiktif dan sangat dangkal. Jujur aku dibikin sakit kepala baca penjelasannya. Kalau aku boleh kasih bintang, sesuatu yang nggak pernah aku lakukan di channelku ini, novel keempatnya aku kasih bintang setengah. Cuma yang aku baca adalah novel keempat dari kalau nggak salah 7 novelnya. Apa aku terlalu terburu-buru untuk menilai? Bisa aja kan? Mungkin berangkat dari pemahaman itu, aku beli The Bliss Bakery Series nomor 5 ini. Memang sih terlepas dari ceritanya, novel ini estetis banget.
Kayaknya baru The Bliss Bakery series ini novel yang aku punya yang halamannya di spray biru bling-bling kayak gini. Selain karena penulis dan alasan absurd lainnya, ada 2 novel yang aku beli khusus karena genre-nya. Aku bilang ini genre noir karena mengacu kepada filmnya, yaitu The Thin Man karya Dashiell Hammett, bapaknya genre noir, dan A Streetcar Named Desire karya Tennessee Williams. The Thin Man bercerita tentang Nick Charles, seorang mantan detektif yang kembali ke dunia kriminal karena bertemu seorang anak perempuan yang ternyata adalah anak perempuan Clyde Winans. Winans sendiri adalah klien lamanya yang kini menghilang dan seorang perempuan yang punya hubungan dengannya dibunuh. Sedangkan A Streetcar Named Desire berfokus pada Blanche Dubois dan Stanley Kowalski. Konfliknya dimulai dari kedatangan Blanche, seorang wanita New Orleans yang hidupnya sedang kacau, terlilit hutang, kehilangan perkebunan warisan keluarga, dan dipecat dari pekerjaannya. Blanche sendiri adalah saudari Stella, istri dari Kowalski. Tetapi Kowalski sendiri menganggap kedatangan Blanche itu sebagai gangguan terhadap hidupnya dan terhadap rumah tangganya. Dan Kowalski tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Blanche, terlebih lagi memang sifat Kowalski yang kasar dan blak-blakan. Oke, itu tadi buku-buku yang aku beli dari Oktober sampai Maret. Kebalikan dari yang aku katakan di awal, kalau 19 buku itu terlalu sedikit, atau mungkin spektrumnya kurang luas, karena aku punya tendensi untuk beli buku yang penulisnya sudah aku kenal, jangan sungkan untuk memberikan rekomendasi buku-buku yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai bertemu kembali di hari Senin.